Halo semua, kembali lagi di rumah kelas. Kali ini kita akan belajar fisika. Teman-teman, apakah dari kalian pernah menjumlahkan sebuah vektor atau mencari sebuah resultan vektor? Jika belum, mari kita bahas pada video kali ini. Adapun materi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah masih mengenai vektor, bab 3 kelas 10, bagian yang kedua tentang penjumlahan vektor. Apa sih yang dimaksud dengan penjumlahan dua buah vektor? Penjumlahan dua buah vektor adalah mencari sebuah vektor yang komponen-komponennya adalah jumlah dari kedua komponen-komponen vektor pembentuknya. Dengan kata lain, untuk menjumlahkan dua buah vektor adalah mencari resultan. Adapun metode yang digunakan pada penjumlahan dua buah vektor adalah yang pertama, metode segitiga, kedua, metode jajar genjang, ketiga, metode poligon, yang keempat, metode analitis. Selanjutnya kita akan bahas satu persatu metode dari penjumlahan dua buah vektor. Metode pertama yakni metode segitiga. Adapun langkah-langkah mencari resultan vektor dengan metode segitiga yaitu: yang pertama, lukislah vektor pertama sesuai dengan nilai dan arahnya. Misalnya A vektor pada gambar 1. Yang kedua, lukislah vektor kedua, misalnya vektor B, sesuai nilai dan arahnya dengan titik tangkapnya berimpit pada ujung ekor pertama. Kita perhatikan pada gambar kedua. Kemudian yang ketiga, hubungkan titik tangkap vektor pertama atau A vektor dengan ujung vektor kedua atau B vektor. Sehingga kita lihat bahwa vektor A itu ditambah dengan vektor B yang berada pada bagian gambar ketiga. Selanjutnya metode jajar genjang. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, lukis vektor pertama dan vektor kedua dengan titik pangkal berimpit seperti gambar di samping. Kemudian yang kedua, lukis sebuah jajar genjang dengan kedua vektor tersebut sebagai sisi-sisinya seperti gambar yang kedua. Kemudian yang ketiga, resultan kedua vektor adalah diagonal jajar genjang yang titik pangkalnya sama dengan titik pangkal kedua vektor. Adapun keterangan pada setiap gambar adalah yang R itu resultan vektor, yang A vektor pertama dan B vektor kedua, dan theta merupakan sudut apit antara kedua vektor. Kemudian menggunakan metode poligon. Langkah-langkah mencari resultan vektor dengan metode poligon adalah sebagai berikut. Yang pertama, lukislah vektor pertama dengan nilai dan arahnya yang telah ditentukan. Misalnya vektor A. Kita perhatikan pada gambar nomor 1. Yang kedua, lukislah vektor kedua dengan pangkalnya berimpit di ujung vektor pertama. Misalnya vektor B. Kita perhatikan pada gambar nomor 2. Yang ketiga, lukislah vektor ketiga dengan pangkalnya berimpit di ujung vektor kedua, dan seterusnya, hingga semua vektor yang akan dicari resultannya telah dilukis. Kita perhatikan pada gambar nomor 3. Yang keempat, vektor resultan atau vektor hasil penjumlahannya diperoleh dengan menghubungkan pangkal vektor pertama dengan ujung dari vektor yang berakhir dilukis. Kita perhatikan pada gambar nomor 4 bahwa pada gambar nomor 4 resultannya adalah A vektor ditambah dengan B vektor ditambah dengan C vektor. Kemudian menggunakan metode analitis. Metode analitis mencari resultan dengan cara perhitungan bukan pengukuran. Rumus yang digunakan untuk perhitungan resultan vektor adalah rumus kosinus. Sedangkan untuk mencari arah resultan vektor dengan menggunakan rumus sinus. Metode ini merupakan metode yang paling tepat untuk menentukan resultan beberapa vektor dan arahnya. Yang pertama, menentukan resultan vektor menggunakan rumus kosinus. Rumus kosinus yang digunakan adalah sebagai berikut, bahwa R sama dengan akar kuadrat dari F1 vektor pangkat 2 ditambah F2 vektor pangkat 2 ditambah 2 kali F1 vektor dikali F2 vektor kali cos alfa. Ini untuk F1 vektor ditambah dengan F2 vektor. Yang mana untuk R itu sama dengan resultan vektor, kemudian F1 vektor yakni vektor pertama, dan F2 vektor adalah vektor kedua, dan alfa merupakan sudut apit antara kedua vektor. Kemudian untuk F1 vektor dikurang dengan F2 vektor bisa kita lihat
pada rumusnya yang di samping, yakni R sama dengan akar kuadrat dari F1 vektor pangkat 2 ditambah F2 vektor pangkat 2 dikurang 2 kali F1 vektor dikali dengan F2 vektor kali cos alfa. Yang kedua, menentukan arah resultan vektor menggunakan rumus sinus. Menentukan arah resultan vektor terhadap salah satu vektor komponennya dapat digunakan persamaan sinus. Coba perhatikan gambar yang ada di video ini, bahwa terdapat dua buah vektor yakni F1 dengan F2 yang membentuk suatu sudut alfa. Kemudian jika kita tarik resultannya, maka kedua vektor ini akan membentuk sebuah sudut baru yakni sudut beta dan alfa minus beta. Nah, rumus untuk menentukan arah vektor resultan atau kita sebut sebagai rumus sinus yakni sebagai berikut, bahwa F1 per sinus alfa kurang beta sama dengan F2 per sinus beta sama dengan R per sin alfa. Untuk memahami lebih dalam tentang penjumlahan vektor, alangkah baiknya kita akan mencoba mengerjakan beberapa contoh soal yang ada. Untuk contoh soal yang pertama, dua buah vektor, yaitu vektor A dan vektor B, yang masing-masing besarnya adalah 20 dan 10 satuan. Jika sudut antara kedua vektor tersebut adalah 45 derajat, tentukan besar dan arah resultan vektor A plus B. Teman-teman bisa mempause video ini, kemudian mencocokkan jawabannya nanti. Berdasarkan contoh soal nomor 1, kita bisa perhatikan bahwa vektor A itu besarnya 20 satuan dan vektor B itu besarnya adalah 10 satuan dengan sudut apit yakni 45 derajat. Yang ditanya adalah besar resultannya dan juga arah dari kedua vektor ini. Untuk penyelesaiannya adalah yang pertama, mencari besar resultan. Untuk besar resultan ini kita bisa menggunakan rumus kosinus, bahwa R sama dengan vektor A pangkat 2 ditambah dengan vektor B pangkat 2 ditambah 2 kali A kali B cos alfa. R sama dengan 20 pangkat 2 ditambah 10 pangkat 2 ditambah 2 kali 20 kali 10 kali cos 45. Kemudian keseluruhan ini kita akarkan. Kemudian R sama dengan akar kuadrat dari 400 tambah 100 tambah 400 kali 0,7 itu sama dengan 27,9 satuan. Kemudian untuk menentukan arah resultannya dapat dihitung dengan rumus sinus, bahwa sin beta per vektor B sama dengan sin alfa per R atau resultannya. Maka sinus B itu sama dengan sinus B sama dengan sinus alfa per R dikali dengan vektor B. Itu sama dengan sinus 45 derajat per 27,9 kali 10 sama dengan 0,25. Kemudian untuk besar betanya itu sama dengan arc sinus 0,25 sehingga dapatkan hasil 14,47 derajat. Nah, itulah jawaban untuk nomor 1. Selanjutnya contoh soal nomor 2. Sebuah perahu bermaksud menyeberangi sungai yang alirannya memiliki kecepatan 6 meter per second. Perahu yang memiliki kecepatan 8 meter per second diarahkan 30 derajat dengan aliran air. Tentukan resultan kecepatan perahu dan arah gerak perahu terhadap arah aliran air. Nah, teman-teman bisa mempause video ini kemudian mencocokkan jawabannya nanti. Contoh soal nomor 2 ini sama caranya dengan contoh soal yang pertama. Kita tulis yang diketahui dulu, bahwa misalnya Vs itu merupakan kecepatan perahu dan Va itu adalah kecepatan arus sungai. Maka Vs sama dengan 8 meter per second dan Va sama dengan 6 meter per second dengan sudut apit adalah 30 derajat. Kemudian kita tulis apa yang ditanyakan, yakni yang tanya adalah besar dan arah resultan kecepatan perahu. Jadi untuk penyelesaiannya, yang pertama kita mencari besar resultan kecepatan sampan atau perahu, bahwa VR atau kecepatan resultan itu sama dengan akar kuadrat dari Vs pangkat 2 ditambah dengan Va pangkat 2 ditambah 2 kali Vs kali Va kali cos alfa. Maka kita dapatkan bahwa VR sama dengan akar kuadrat dari 8 pangkat 2 ditambah 6 pangkat 2 ditambah 2 kali 8 kali 6 kali cos 30 derajat. Maka VR sama dengan akar kuadrat dari 64 tambah 36 ditambah 96 kali 0,866. Maka menghasilkan
nilai sebesar 13,53 meter per second. Itu untuk besar resultannya. Kemudian, untuk arah resultan dapat dihitung dengan rumus sinus, bahwa sinus beta per Vs sama dengan sinus alfa per Vr. Maka sinus beta itu sama dengan sinus alfa per Vr dikali dengan Vs, sama dengan sinus 30 derajat per 13,53 dikali 8 sama dengan 0,295. Untuk mencari nilai betanya, itu menggunakan arca sinus 0,295 sama dengan 17,15 derajat. Itulah pembahasan untuk contoh soal nomor 2. Nah, teman-teman semua, itulah tadi penjelasan mengenai penjumlahan vektor dengan beberapa metode, seperti metode segitiga, jajar genjang, poligon, dan juga metode analitis. Semoga video ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan teman-teman semua. Apabila ada pertanyaan, silakan ketik di kolom komentar. Dan jangan lupa ya teman-teman, untuk mengerjakan soal yang telah aku berikan pada link deskripsi di bawah ini. Terima kasih.